warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita tuh akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial atau biasanya itu kita singkat dengan IPS. Nah, di mana mata pelajaran ini yang akan mengajak kita untuk memahami dunia dan masyarakat di sekitar kita. Tapi, bagaimana ya cara kita untuk mempelajari IPS ini agar lebih menarik dan bermakna? Nah, dalam video ini kita akan membahas berbagai pendekatan dalam pembelajaran IPS yang akan membantu kamu menghubungkan teori dengan kehidupan nyata, mulai dari pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial, pendekatan monodisiplin, pendekatan multi dan interdisiplin, pendekatan lingkungan meluas, hingga pendekatan situasi kehidupan. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial. Sebelumnya ada yang sudah tahu tentang pendekatan dalam ilmu pengetahuan sosial? Oke, kalau belum tahu, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, semua yang dimaksud dengan pendekatan program IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah cara berpikir guru dalam memilih dan mengembangkan materi pelajaran serta menyajikannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa macam pendekatan dalam penyusunan program IPS, yaitu pendekatan struktural. Nah, pendekatan ini berlaku sebelum kurikulum tahun 1975. Pendekatan struktural ini berfokus pada satu sudut pandang seperti ekonomi atau geografi. Namun, karena kompleksitas masalah diperlukan pendekatan yang lebih beragam lagi, mencakup agama, budaya, dan hukum. Akibatnya, pendekatan struktural ini mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pendekatan integral atau pendekatan multidisiplin. Nah, sudah paham kan tentang pendekatan ilmu pengetahuan sosial? Selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan monodisiplin. Nah, teman-teman semua, pendekatan monodisiplin ini atau disebut dengan pendekatan struktur adalah suatu pendekatan yang bahan pelajarannya itu di organisasi atau bertitik tolak murni berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan tanpa mempersatukan atau memfungsikan dengan cabang ilmu lainnya. Ada yang tahu contoh dari monodisiplin teman-teman semua? Kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, contohnya itu seperti pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu khusus sejarah saja, tanpa mempertautkan dengan ilmu lain dalam rumpun ilmu sosial ataupun IPS. Nah, jadi teman-teman semua, pendekatan monodisiplin ini dia hanya berfokus pada satu disiplin ilmu tanpa menghubungkan dengan disiplin ilmu lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan pemahaman yang terbatas dan menyulitkan dalam pemecahan masalah yang kompleks. Biasanya tuh alasan menggunakan pendekatan ini di sekolah itu pengaruh besar dari ilmu sosial, kedalaman pembahasan, kontinuitas konsep, struktur sosial, persiapan siswa untuk pendidikan tinggi, kebutuhan jurusan tertentu, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan multi dan interdisiplin. Nah, teman-teman semua, pendekatan multi dan interdisiplin ini merupakan suatu konsep di mana bahan pelajarannya itu dari berbagai cabang ilmu sosial yang diorganisasikan secara terpadu untuk mempelajari suatu topik atau tema tertentu. Dengan kata lain, bukan lagi mempelajari ilmu sosial secara terpisah-pisah seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, tapi saling mengaitkan satu sama lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif lagi. Nah, pendekatan ini sangat penting teman-teman, karena tuh yang pertama, kita itu dapat melihat fenomena dari berbagai sudut pandang. Dengan mengintegrasikan berbagai ilmu, siswa itu pastinya dapat melihat suatu fenomena sosial dari berbagai perspektif. Misalnya, dia itu mempelajari tentang urbanisasi, tidak hanya dari sudut pandang geografi saja tentang perubahan tata ruangnya, tetapi juga dari sudut pandang sosiologi, yaitu dampak pada interaksi sosialnya, terus pada ekonomi, perubahan struktur ekonominya, dan pada sejarah itu proses urbanisasi
situasi di masa lalu. Yang kedua, itu dapat meningkatkan relevansi dengan kehidupan nyata. Nah, masalah-masalah sosial yang kita hadapi saat ini sangat kompleks dan tidak bisa dipecahkan hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Teman-teman, pendekatan multidisiplin ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir mereka untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan nyata. Dan yang ketiga, itu dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, dengan menggabungkan berbagai konsep dari berbagai ilmu, pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Mereka itu pastinya dapat melihat bagaimana ilmu-ilmu sosial itu saling terkait dan bagaimana ilmu pengetahuan dapat diterapkan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Oke, kali ini kita akan membahas pendekatan yang keempat. Itu ada pendekatan lingkungan meluas. Nah, teman-teman semua, pendekatan lingkungan meluas dalam pembelajaran IPS itu adalah sebuah metode yang mengajak siswa untuk memulai pemahaman tentang dunia dari lingkungan terdekat mereka, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga skala yang lebih luas lagi seperti negara dan dunia. Dengan pendekatan ini, siswa itu diajak untuk melihat bagaimana berbagai aspek kehidupan saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, adapun tujuan dari pendekatan lingkungan yang meluas ini, teman-teman, yaitu yang pertama, dapat membangun pemahaman yang komprehensif, di mana siswa itu dapat memahami berbagai fenomena sosial dan budaya yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua, itu dapat menumbuhkan rasa ingin tahu. Siswa menjadi lebih tertarik untuk mempelajari hal-hal yang baru dan mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang ketiga, itu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis informasi, mengevaluasi berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan. Dan yang keempat, itu dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Siswa menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan berkontribusi bagi masyarakat. Nah, dari pengertian dan tujuan lingkungan meluas tadi, teman-teman semua ada yang bisa memberikan satu contoh? Oke, kalau bisa boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke, contohnya itu seperti siswa dapat melakukan survei tentang jenis tanaman dan hewan yang ada di sekitar sekolah, menganalisis kondisi lingkungan, dan mencari solusi untuk masalah lingkungan yang ada. Jadi, teman-teman semua, dengan pendekatan lingkungan meluas ini, pembelajaran IPS itu dapat menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa. Siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Ada yang tahu nggak nih, pendekatan yang terakhir yang akan kita bahas itu apa? Oke, pendekatan yang terakhir itu ada pendekatan situasi kehidupan. Nah, teman-teman, pendekatan situasi kehidupan dalam IPS adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman nyata atau kontekstual yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan pembelajaran dengan situasi kehidupan yang relevan bagi peserta didik, sehingga mereka itu dapat memahami konsep-konsep sosial, ekonomi, budaya, dan politik dengan lebih mudah dan bermakna. Nah, teman-teman, selain pengertian dan tujuan, di sini juga ada konsep dasar pendekatan situasi kehidupan. Kira-kira apa ya konsep dasarnya? Oke, yuk kita bahas satu persatu. Konsep pertama itu berorientasi pada masyarakat. Nah, pendekatan ini lebih melibatkan masyarakat secara langsung daripada hanya mengandalkan buku teks atau teori-teori akademik. Yang kedua itu relevan, materi pembelajaran itu dihubungkan dengan situasi
situasi yang relevan dengan kehidupan siswa, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Yang ketiga, itu aktif. Siswa itu didorong untuk aktif mencari informasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan yang dipelajari. Dan yang keempat, itu ada kontekstual. Pembelajaran ini dilakukan dalam konteks yang nyata, sehingga siswa itu dapat memahami bagaimana konsep-konsep IPS itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya seperti apa sih kira-kira ya? Oke, contoh penerapannya itu misal ketika mempelajari materi tentang pemerintahan, guru itu dapat mengajak siswa untuk mengamati pemilihan ketua kelas. Melalui kegiatan ini, siswa itu dapat memahami proses demokrasi, peran pemimpin, dan pentingnya partisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Jadi, teman-teman, pendekatan situasi kehidupan ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif dalam IPS. Dengan menerapkan pendekatan ini, pembelajaran IPS itu akan menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Oke teman-teman, dalam pendidikan, pendekatan pembelajaran IPS ini sangat penting untuk siswa jadi cerdas dan kritis. Terdapat berbagai pendekatan seperti monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, lingkungan meluas, dan situasi kehidupan. Melalui pemahaman ini, IPS itu bisa mengintegrasikan ilmu sosial, mendalami disiplin ilmu sosial, menghasilkan pemahaman yang holistik, meluas cakupan pembelajaran, dan meningkatkan keterlibatan siswa dengan realitas. Diharapkan IPS ini dapat membentuk generasi yang kompeten dalam memahami dinamika sosial yang ada. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran kita sudah selesai. Baiklah teman-teman, itulah pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga kalian bisa lebih mengerti tentang pendekatan dalam IPS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Belajar itu seperti petualangan. Hari ini kita telah menjelajahi dunia baru. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.